Mereka ini ingin menyerbu kembali Mekah ya, tapi tujuannya bukan untuk merebut Ka'bah, melainkan untuk membunuh para kabilah-kabilah atau orang-orang yang ingin berhaji di tanah suci, teman-teman. Ya tentunya ini ya menyulut amarah dari Salahuddin Al-Ayyubi ya, sehingga beliau membentuk pasukan juga yang luar biasa ya, yang dikenal dengan Perang Hittin. Nah, di Perang Hittin ini teman-teman, nantinya adalah awal pembebasan dari Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Zakaria Channel. Selamat malam teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di video ini saya ingin menyambung dari rentetan fenomena-fenomena yang terjadi di bulan Rajab ini ya teman-teman. Yang sangat mulia ini. Kita masih dalam keadaan bulan Rajab ya. Untuk itu saya ingin sekali membahas fenomena-fenomena yang terjadi di sini. Kemarin kita sudah membahas dua hal ya, yaitu tentang Raja Najasyi ya yang wafat di bulan Rajab ini. Juga yang kedua adalah terjadinya perang Tabuk ya, meskipun hanya sepenggal kisah. Nah, untuk video kali ini saya ingin membahas tentang pembebasan Baitul Maqdis teman-teman, yang juga dilakukan di bulan Rajab ini. Tapi di sini saya ingin membahas yang tentang Panglima Besar, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Siapakah beliau? Bagaimana kok bisa sampai Baitul Maqdis itu dibebaskan yang bertepatan dengan bulan Rajab ya, bulan yang sangat mulia ini. Mari kita simak bersama-sama teman-teman. Sebenarnya sebelum Salahuddin Al-Ayyubi ini membebaskan Baitul Maqdis teman-teman, Baitul Maqdis ini sudah pernah dibebaskan teman-teman sama khalifah yang cukup terkenal, yaitu Khalifah Umar bin Khattab di zaman beliau, di era kepemimpinan beliau sebagai khalifah. Baitul Maqdis ini berhasil direbut dari kekuasaan Imperium Romawi ya, tepatnya Romawi Timur atau Kerajaan Bizantium ya. Jadi di saat itu kaum muslimin ini berhasil mengalahkan dua negara dikdaya di saat itu, yaitu Persia dan Romawi, sehingga Baitul Maqdis itu jatuh di tangan umat Islam ya selama bertahun-tahun. Hanya sekilas info ya, peperangan di era Umar itu yang cukup terkenal, yaitu ada dua peperangan teman-teman. Yang pertama peperangan Yarmouk untuk mengalahkan kekaisaran Romawi Bizantium di saat itu, yang dipimpin oleh Raja Heraklius. Dan yang kedua adalah perang Qadisiyah teman-teman, yang berhasil mengalahkan bangsa Persia di saat itu. Nah, di dua perang besar tersebut ya teman-teman, umat muslim ini berhasil meraih kemenangan yang cukup fantastis, cukup hebat ya, sampai-sampai berita ini terdengar ke seluruh penjuru dunia saat itu teman-teman ya. Bahkan saat Baitul Maqdis ini dibebaskan di era Umar, ini kunci Baitul Maqdis ini diberikan langsung kepada Umar ya oleh Patriark Sobronius yang merupakan pendeta di agama Nasrani teman-teman ya, tepatnya di bawah kepemimpinan kaum atau bangsa Romawi di saat itu. Baitul Maqdis berada di genggaman tangan muslim ini selama ratusan tahun ya teman-teman ya, sejak zamannya Sayyidina Umar, kemudian sampai turun ke masa Khalifah dinasti Umayyah, sampai ke Abbasiyah, hingga sampai ke Bani Seljuk teman-teman ya. Namun semuanya itu sirna teman-teman ya, di saat adanya konflik antara dinasti Fatimiyah dan dinasti Seljuk ya, yang sering berkonflik lantaran perbedaan madhab dalam beragama. Ini mengakibatkan adanya celah dari bangsa Romawi untuk merebut kembali Baitul Maqdis, sehingga Baitul Maqdis kembali dikepung dan diambil alih
kekuasaannya oleh kaum Romawi, teman-teman. Tepatnya diawali pada tahun 1097 Masehi, teman-teman. Ya, jadi itu adalah awal ya, penyerangan bangsa Romawi kepada umat Muslim di saat itu, ya, sehingga akhirnya Baitul Maqdis ini kembali diambil alih oleh bangsa Romawi di saat itu. Nah, di bawah kekuasaan bangsa Romawi ya teman-teman ya, Baitul Maqdis ini dijadikan sebagai istana Yerusalem saat itu, teman-teman. Dan juga Masjid Kubah Batu atau Dome of the Rock itu juga dirubah menjadi gereja, teman-teman. Sehingga kekuasaan Palestina di saat itu ya, di wilayah Syam, dulunya disebut Syam ya teman-teman, benar-benar dikuasai oleh para tentara salib atau tepatnya bangsa Romawi ya, sehingga bangunan-bangunan tersebut itu dijadikan sebagai rumah ibadah bagi mereka. Nah, sebelum masuk ke pembebasan Baitul Maqdis di era Salahuddin Al-Ayyubi, alangkah baiknya kalau kita juga mengenal dulu ya siapa sosok Salahuddin Al-Ayyubi itu. Jadi nama asli beliau adalah Abul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub Asy-Syaidi. Sementara Salahuddin artinya itu adalah orang yang terhormat ya, orang yang adil ya. Jadi gelar ini sengaja diberikan karena memang kepiawaian beliau dalam menjadi sesosok pemimpin yang adil, yang bertanggung jawab, sehingga beliau mendapatkan gelar Salahuddin, teman-teman. Al-Ayyub itu adalah penisbatan nama ayahnya ya, dan juga Salahuddin Al-Ayyubi ini dikenal sebagai salah satu pendiri dinasti Ayyubiyah, yaitu salah satu dinasti terbesar ya yang pernah memimpin Islam setelah era kekhalifahan ya teman-teman. Ya, jadi di situ setelah Rasulullah wafat ya, itu kan masa kepemimpinan Islam ya, itu kan dipimpin oleh para khalifah ya. Di antaranya pertama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Kemudian dilanjutkan kedua putranya, dan dilanjutkan lagi ke dinasti Umayyah ya, sampai Abbasiyah, dan juga di sini Ayyubiyah. Jadi penaklukan kembali Baitul Maqdis atau Al-Quds itu tidak instan, teman-teman ya. Jadi banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dihadapi oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi jadi beliau ini memang benar-benar berjuang ya teman-teman, tidak instan, tidak menghalalkan segala cara seperti yang dilakukan oleh bangsa Romawi di saat itu ya, yang mengambil celah karena adanya konflik antara dinasti Fatimiyah dan dinasti Seljuk, maka itu dimanfaatkan untuk menyerang kembali ya, setelah jatuh di bawah kepemimpinan kekuasaan umat Islam di era Umar ya saat itu, kemudian direbut lagi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ini juga ada PR yang sangat besar ya teman-teman ya, yaitu membebaskan Baitul Maqdis tersebut. Pertempuran ini harus dilalui teman-teman ya. Jadi dari satu wilayah ke wilayah lain, Salahuddin Al-Ayyubi beserta para pasukannya ya, beserta para rombongannya, pasukannya, ini mereka benar-benar mengobarkan semangat juang Islam, teman-teman. Jadi di saat itu Romawi yang sangat terkenal dengan negara dikdaya ya, meskipun sudah runtuh ya, sudah hampir runtuh, tetapi bangsa Romawi ini masih memiliki semangat juang juga ya untuk mempertahankan Baitul Maqdis ya, atau Al-Quds. Nah, di situ teman-teman ya, Salahuddin Al-Ayyubi ini melewati beberapa rintangan ya, beberapa peperangan ya untuk mencapai pembebasan Baitul Maqdis. Di antaranya yang dikenal dengan istilah Battle of Mount Gezer. Nah, yaitu sebuah peperangan ya, sebuah peperangan yang cukup besar yang terjadi pada tahun 1177 Masehi ya.
Ini peperangan ini terjadi ya teman-teman karena pihak dari Romawi itu berkeinginan untuk menyerang Mekah teman-teman ya. Karena di Mekah itu ada peninggalan warisan para nabi terdahulu ya, yaitu Ka'bah. Itu ingin juga dikuasai oleh pihak Romawi teman-teman. Ya, jadi selain Al-Quds atau Baitul Maqdis, mereka juga ingin merebut Ka'bah atau merebut ini ya, kiblat umat seluruh muslim. Jadi dulu itu ya di masa Rasulullah, Ka'bah itu letaknya di Baitul Maqdis teman-teman ya. Kemudian di suatu waktu ya turun perintah sholat dengan menghadap ke Ka'bah, dan itu berada di tengah-tengah sholat, dan itu dilakukan yang sekarang dikenal dengan Masjid Kiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Jadi di situ Rasulullah itu sholat ya, yang saat itu menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, itu kiblatnya dirubah menjadi Ka'bah. Karenanya para pasukan dari Romawi ini ingin juga merebut Ka'bah teman-teman di saat itu, namun dihadang oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang dikenal dengan Battle of Montgisart. Nah, pada Battle of Montgisart itu teman-teman ya, Salahuddin Al-Ayyubi ini kan menang ya, istilahnya umat Islam itu meraih kemenangan. Tentunya ini membuat rasa dendam ya teman-teman ya di hati para bangsa Romawi ya, khususnya pada pemimpin mereka yang bernama Reynald. Nah, mereka ini ingin menyerbu kembali Mekah ya, tapi tujuannya bukan untuk merebut Ka'bah, melainkan untuk membunuh para kabilah-kabilah atau orang-orang yang ingin berhaji di tanah suci teman-teman. Ya tentunya ini ya menyulut amarah dari Salahuddin Al-Ayyubi ya, sehingga beliau membentuk pasukan juga yang luar biasa ya, yang dikenal dengan Perang Hittin. Nah, di Perang Hittin ini teman-teman, nantinya adalah awal pembebasan dari Baitul Maqdis. Mereka ini ingin menyerbu kembali Mekah ya, tapi tujuannya bukan untuk merebut Ka'bah, melainkan untuk membunuh para kabilah-kabilah atau orang-orang yang ingin berhaji di tanah suci teman-teman. Ya tentunya ini ya menyulut amarah dari Salahuddin Al-Ayyubi ya, sehingga beliau membentuk pasukan juga yang luar biasa ya, yang dikenal dengan Perang Hittin. Nah, di Perang Hittin ini teman-teman, nantinya adalah awal pembebasan dari Baitul Maqdis. Nah, karena sengitnya Perang Hittin ini teman-teman ya, dan semangat para mujahid-mujahid Islam ya, pasukan-pasukan dari beliau Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat membara di saat itu, sehingga menyiutkan nyali dari para tentara Romawi teman-teman. Ya, di saat itu akhirnya umat muslim yang dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi ini meraih kemenangan yang cukup besar teman-teman ya, dan pemimpin mereka yaitu yang bernama Reynald ini ditangkap ya, dan juga salah satu rekannya yang merupakan gubernur Yerusalem di saat itu. Nah, kemudian teman-teman ya, dari hasil penangkapan ini ya, tentunya ada tebusan ya teman-teman ya, teman-teman ada tebusan untuk para dua tokoh ini teman-teman kepada bangsa Romawi ya, yang akhirnya mereka berkonsolidasi dengan dengan Salahuddin Al-Ayyubi, dan di saat itu pula mereka mensepakati bahwasanya Baitul Maqdis atau kekuasaan Baitul Maqdis ini diserahkan kembali kepada Muslim teman-teman. Nah, di saat itu dikenal dengan istilah pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang memang merupakan seorang panglima yang sangat cerdas, sangat bijak ya, sangat pandai juga dalam strategi peperangan, militer, kemudian juga bersosialisasi. Nah, setelah Baitul Maqdis ini dibebaskan teman-teman ya, itu perjuangan beliau belum selesai teman-teman, tidak selesai 100%. Karena apa? Karena di era kekuasaan Romawi ya teman-teman, Baitul Maqdis ini kan dirubah menjadi gereja ya teman-teman. Tentunya beliau memiliki tugas yaitu meluruskan kembali akidah yang telah rusak
teman-teman ya. Jadi di saat itu banyak orang-orang yang kufur dengan ajaran-ajaran kemurnian Islam, teman-teman, sehingga ini merupakan tugas yang cukup berat bagi Salahuddin Al-Ayyubi tentunya untuk meneruskan akidah mereka. Tetapi tidak berselang lama ya, karena memang banyak sekali para cendekiawan-cendekiawan Islam di era itu yang diminta oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk membantunya dalam misi dakwah. Jadi setelah tadi rintangan Romawi itu sudah terbuka ya, masuk ke ranah syiar, ini beliau mengajak para cendekiawan-cendekiawan muslim di saat itu, sehingga Baitul Maqdis menjadi jaya, menjadi benar-benar 100% dikelola atau ditangani oleh Islam, teman-teman. Dan sekali lagi ini terjadi juga di bulan Rajab ya, jadi sangat mulia sekali ya bulan Rajab itu ya. Banyak sekali fenomena-fenomena besar, banyak sekali hal-hal yang unik ya, yang sangat sangat memotivasi buat kita sebagai umat muslim agar menjadi muslim yang lebih taat. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya ya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya, karena apa yang saya sampaikan ini masih terbatas ya teman-teman ya. Tentunya segala kesalahan itu dari saya dan segala kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu dari saya, video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.